Atau mungkin nanti saya kirim aja kali ya file PPT-nya ya. Nanti coba ada yang nge-share ya, share screen. Yang share screen kayaknya jangan saya aja. Ini otomatis ya kayaknya ya. Kuliah otomatis. Properties. Saya bantu share screen. Ya sebentar nih saya lagi nyari filenya dulu. Saya taruh di mana filenya ya? Saya nggak ingat lagi naruh filenya di mana. Komputernya sih masih bisa saya buka ya filenya, tapi lambat banget. Mouse-nya digerakinnya kapan, dia baru bergeraknya kapan. Jadi kayaknya kalau buka Gimit pakai komputer, kemungkinan besar bakal putus-putus suara saya. Soalnya ini responnya lambat banget di komputer saya nih. Saya lupa lagi kemarin terakhir file yang saya buat itu saya taruh di menekan tombol start menu aja, lama banget. Kenapa nggak ada di automatnya ini? Bahasa regular, properties pumping lemma. Oh, itu dia. Di sana. Reduction of number. Reduction of PRS. Itu saya dasar PPT-nya.
Coba tolong di share screen aja di Gimit. Oke, baik, Pak. Ketemu? Ketemu, Pak. Cuma saya mau buka dari Tolong di itu dulu. PPT saya terlihat. Ya, oke, udah kelihatan. Oke, langsung di ini aja. Jadi untuk topik hari ini itu adalah topik tambahan sih sebenarnya. Jadi tentang bagaimana mengurangi atau meminimalisir banyaknya state pada finite automata. Lebihnya sih deterministic finite automata ya, atau DFA ya. Langsung aja ke ini selanjutnya. Ini langsung di F5 aja, bisa dijalanin aja itunya. Yang pesernya salah sih masih tetap yang itu. Ya itu ya. Share screen-nya coba di ini lagi deh, kayaknya kan Page yang mana, Pak? enggak, share screen-nya masih belum ke yang full screen, yang apanya PowerPoint slide-nya. Ini masih ngelihat masih slide yang itu. Waktu di share screen-nya salah, baru itu share screen-nya bukan share screen yang bagian ini. Ini masih bentuknya masih kayak gini soalnya. Masih yang page pertama kan, Pak? Enggak, bukan ini. Slideshow tahu kan, slideshow yang itu slideshow-nya PowerPoint. Iya, slideshow, Pak. Benar. Yang Masih bukan seperti ini, slideshow Pak. masalahnya bentuknya. Yang kayak begini, Pak. Masih belum berubah jadi slideshow, masih jadi kayak masih. Sebentar, Pak. Kayaknya ada salah share screen-nya. Enggak, share screen-nya bukan share screen soalnya, bukan share. Tadi share screen-nya gimana cara share screen? Duh. Tadi sih saya khusus buat aplikasi PowerPoint-nya aja sih, Pak. Ntar saya coba entire screen aja. Kalau seperti ini sudah, Pak. Nah, itu baru. Iya, iya. Ya udah. Saya izin Nah, coba off mic dulu, Pak. yang pertama. Saya izin off mic dulu, Pak. Oke, yang pertama itu adalah hal pertama harus diketahui sebelum kita bisa melakukan proses meminimalisir atau mengurangi banyaknya state pada DFA, yaitu dengan mendefinisikan apa state itu dikatakan bisa dibedakan atau tidak bisa dibedakan. Ya, indistinguishable itu berarti tandanya kan berarti tidak bisa dibedakan ya. Distinguishable itu berarti bisa dibedakan. Nah, jadi intinya sih metode untuk mengurangi banyaknya state ini atau meminimalisir banyaknya state pada
pada DFA ini, itu intinya adalah kita terlebih dahulu mendeteksi state-state apa aja yang sebenarnya nggak bisa dibedakan gitu ya. Jadi sebenarnya itu state-nya itu sama gitu. Jadi kita membuat dua state, tapi ternyata kedua state itu bisa dianggap sebagai satu state yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan dua state itu ternyata tidak bisa dibedakan ya atau indistinguishable, berarti tandanya itu sebenarnya itu adalah state yang sama. Jadi kalau dua buah state dinyatakan tidak bisa dibedakan, berarti tandanya kita bisa membuatnya menjadi satu state aja. Nah, jadi apa itu state yang dikatakan indistinguishable? Jadi dua buah state P dan Q dikatakan tidak bisa dibedakan. Syaratnya adalah kalau kedua state tersebut kita kasih input string W ya, sebuah string ya, W, maka outputnya itu akan sama-sama menjadi state finish ya, finish state, atau sama-sama bukan finish state ya. Jadi kalau misalkan P dikasih suatu input W ya, input string W, misalnya W-nya itu adalah 0110 gitu ya. Jadi P dikasih 0110, hasilnya ternyata state yang baru yang merupakan finishing state ya, finish state. Q dikasih string yang sama, hasilnya juga sama-sama state yang finish ya, finish state. Walaupun bisa jadi beda ya, misalkan P setelah diberikan input W, input W ternyata hasilnya menjadi state R ya. Q dikasih input W, hasilnya ternyata adalah state S. Nah, tapi kalau R sama S dua-duanya adalah finishing state ya, state akhir, katakan sebagai P sama Q-nya masih dikatakan indistinguishable, berarti tidak bisa dibedakan ya. Jadi hasilnya itu beda, tapi selama dua-duanya statusnya sama-sama state akhir ya, finish state, atau dua-duanya bukan state akhir, berarti tandanya P-nya itu, P dan Q-nya itu tidak bisa dibedakan atau state yang Nah, jadi kalau misalkan P dikasih W, hasilnya itu adalah R, Q dikasih W, hasilnya adalah S, R sama S itu beda, yang satunya finish state, yang satunya bukan, atau kebalikannya, yang satunya bukan finish state, yang lainnya lagi finish state, baru dikatakan itu P sama Q-nya bisa dibedakan. Ya, jadi ini sedikit definisi awal dulu ya, definisi awal bahwa kita bisa menentukan apakah dua buah state itu bisa dibedakan atau tidak bisa dibedakan ya. Pembedanya itu adalah inputnya ya. Jadi kalau setelah dikasih input W ternyata outputnya itu sama-sama finish state atau sama-sama bukan finish state, maka tandanya dia nggak bisa dibedakan. Tapi kalau outputnya itu adalah yang satunya finish state, yang lainnya enggak, bisa dibedakan. Ini definisi awalnya ini kira-kira cukup jelas nggak? Aduh, ini masih belum selesai juga. Ada yang saya bisa ngegambar nggak sih di sini? Kalau bisa ngegambar kayaknya akan pakai gambar. Ini nggak ada cara untuk ngegambarnya ya. Ya, mungkin kira-kira cukup jelas ya? Perlu dinya lagi, saya mengerti, atau perlu digambar? Kayaknya gambarnya saya pakai kertas aja kan, ya bisa nggak ya gambar pakai kertas kelihatan nggak dari sana? Kira-kira perlu diinginkan lagi secara gambar atau gimana? Kalau yang perlu digambar, ini saya pakai kamera aja, saya gambar kali ini kamera kalau misalnya bisa. Ya kira-kira cukup jelas? Mungkin perlu cukup.
Sudah cukup jelas Pak untuk Coba. penjelasannya. Oke ya. Oke, kalau cukup jelas kita lanjut aja. Coba slide selanjutnya. Nah, ini salah satu sifat dari indistinguishable ya, yang dikatakan indistinguishable tadi, yaitu bahwa kalau P sama Q-nya nggak bisa dibedakan, ya. Jadi kalau ada dua state, P sama Q nggak bisa dibedakan, lalu ada dua state lain, Q sama R juga nggak bisa dibedakan, berarti bisa disimpulkan bahwa P sama R ya juga nggak bisa dibedakan. Itu cuma ya simpel lah, sifat ini aja. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah langkah pertama yang menggunakan tadi sifat indistinguishable tadi untuk metode awal, ya, metode pertama yang menjadi modal untuk bisa mengurangi banyaknya state, ya, yaitu dengan cara kita akan menandai state apa aja yang merupakan state yang bisa dibedakan, ya. Jadi kita akan mengecek, kita berasumsi pertamanya semua state nggak bisa dibedakan, ya. Berasumsi semua state nggak bisa dibedakan. Terus kita cek setiap pasangan dari state, ya. Kita ambil pasangan state secara acak, gitu ya, atau ini. Lalu kita cek dia itu bisa dibedakan apa enggak. Kalau misalkan dua buah state itu bisa dibedakan, maka kita tandai bahwa kedua state ini bisa dibedakan. Ya, sampai kita lakukan terus semua pasangan state kita coba terus, ya, sehingga sampai akhirnya terakhir akan ketahuan apakah semuanya bisa dibedakan atau ternyata ada beberapa state yang ternyata nggak bisa dibedakan. Ya, jadi intinya kita akan output dari langkah-langkah ini adalah kelompok-kelompok state, ya, kelompok-kelompok state yang nggak bisa dibedakan. Ya, mungkin kita nanti bisa mendapatkan ternyata awalnya kita punya 10 state, ya, misalnya. Awalnya kita punya 10 state, lalu dari 10 state itu setelah kita melakukan langkah-langkah ini, akhirnya bisa kita dapatkan bahwa dari 10 state itu ternyata ada 3 kelompok state, ya, yang mungkin dari 10, ya, ada satu kelompok yang isinya 5 state. Nah, 5 state dalam satu kelompok itu semuanya nggak usah dibedakan di antara kelima tersebut. Lalu ada kelompok yang kedua isinya misalkan 3 state. Nah, ternyata 3 state dalam satu kelompok itu nggak bisa dibedakan. Lalu ada kelompok yang ketiganya lagi ada 2 state, dan ternyata 2 state dalam kelompok itu nggak bisa dibedakan. Berarti tandanya sebenarnya kita punya 3 kelompok state, ya. Dengan kata lain, kalau dapat 3 kelompok state, berarti seharusnya state-nya itu bukan 10, berarti seharusnya cukup 3 aja. Itu. Ya, jadi ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mengelompokkan state-state, mana state yang bisa dibedakan, mana state yang kelompok-kelompok state mana yang nggak bisa dibedakan. Nah, langkahnya pertama, ya, langkah pertama itu yang remove all inaccessible state itu maksudnya kalau misalkan kebetulan kita bikin state-nya ternyata ada state yang nggak nyambung dengan yang lain, itu kita abaikan aja, itu kita bisa hilangkan. Itu cuma sebagai tanda awal aja, ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita akan membuat daftar pasangan state, ya.
Jadi dari state-state yang ada itu kita akan bikin kita pasangkan ya semuanya ya kita buat pasangan-pasangan ya. Lalu nanti setiap pasangannya itu kita tandai bisa dibedakan apa enggak ya. Nah, syarat bisa dibedakan apa enggak itu dilihatnya pertama kali hanya dari apakah dianya itu termasuk finishing state atau bukan ya. Jadi kalau misalkan pasangan state-nya itu P sama Q itu dua-duanya adalah finish state, maka tandanya dia nggak usah bedakan. Tapi kalau atau dua-duanya itu bukan finish state, ya kalau dua-duanya finish state atau dua-duanya bukan finish state, maka itu nggak bisa dibedakan. Tapi kalau misalkan salah satunya finish state, yang lainnya adalah bukan finish state, maka baru kita bisa menyatakan bahwa kedua pasangan state itu adalah bisa dibedakan. Oke, ini komputernya akhirnya sudah berhasil saya pakai. Ini saya coba untuk menyalakannya di komputer. Soalnya memang mau nggak mau harus pakai gambar sih masalahnya, nggak bisa nggak pakai gambar. Tapi sembari ini saya lanjutkan dulu ya, sembari menunggu komputernya sudah bisa dipakai. Nah, jadi itu langkah pertama. Langkah pertamanya itu tadi adalah kita bandingkan setiap pasang state-nya itu apakah dua-duanya finishing state atau dua-duanya bukan finishing state atau salah satunya aja yang finishing state. Ya. Oke, saya sudah berhasil pakai laptop. Ini sudah pakai laptop sekarang. Mungkin saya aja yang share screen sekarang supaya bisa saya gambar ya. Ditutup aja share screen-nya. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Ya, supaya Oke, share screen-nya bentuknya kayak begini. Sengaja saya buat bukan full ini ya. Soalnya mau saya bagi dua, yang satunya untuk whiteboard supaya saya bisa gambar. Nah, jadi ini tadi kita akan coba supaya enak, saya akan menggunakan contoh dari buku. Nah, contohnya itu adalah ini. Saya copy, saya pindahkan aja ke whiteboard.
Oke, ini adalah otomatanya yang akan kita coba tandai. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa langkah pertama kita akan membuat daftar pasangannya dulu, ya. Jadi ini supaya gampang saya nulis bukan Q0, cuman angkanya aja ya, 0, 1-nya aja ya. Berarti ini pasangan Q0 sama Q1 atau nggak apa terus deh Q0, Q1, terus Q0, Q2, terus Q0, Q3, Q0, Q4, terus pasangan selanjutnya Q1 ya, Q1, Q2, terus Q1, Q3, Q1, Q4, lalu Q2, Q3, Q2, Q4, dan terakhir Q3, Q4. Jadi kita membuat pasangan begini aja, urutannya kan nggak penting ya, satu pasangan itu cukup, jadi Q0 sama Q1 ya sama aja, Q0 Q1 dengan Q1 Q0 sama aja. Terus kemudian kita juga nggak peduli masalah dia Q0 sama Q0 nggak penting, yang penting kita mau lihat pasangan yang berbeda. Nah, ini tadi sudah dikatakan di sini ya, di bagian sini, pertama kali kita melihatnya itu adalah apakah dia itu sama-sama finishing state atau bukan. Nanti kan yang finish state itu kan hanyalah Q2 sama Q4. Ya, Q2 sama Q4. Berarti Q0 sama Q1 kebetulan di sini Q0 Q1 sama-sama bukan finish state, berarti ya dia berarti masih belum bisa dibedakan, jadi kita belum masih tanda. Q0 kedua beda ya, jadi Q0-nya bukan finish state, Q2-nya finish state. Ini kita kasih tanda nih, dia adalah finish state. Ya. Q0 Q3 juga bukan, ya, bukan, tidak bisa dibedakan ya, karena sama-sama bukan finish state. Kemudian Q0 Q4-nya finish state, ya, Q0-nya adalah bukan, berarti dia bisa dibedakan. Kemudian Q1 Q2-nya finish state, berarti bisa dibedakan. Lalu Q1 Q3 dua-duanya bukan finish state, berarti nggak usah dibedakan. Q1 Q4 bisa dibedakan ya. Q2 Q3 bisa dibedakan. Q2 Q4 nggak bisa dibedakan karena dua-duanya adalah finish state. Sorry. Ya, Q1 bisa, Q2 Q4 nggak bisa, dua-duanya ini. Lalu Q3 Q4 bisa dibedakan. Nah, berarti tandanya sekarang kita sudah punya bahwa ini semuanya itu bisa dibedakan semua, tinggal yang ini saya pinkan aja. Ya, yang belum ada yang Q0 Q0 Q1 Q3 sama Q4. Nah, tapi dari sini kita harus dulu pengelompokannya ya. Ini pengelompokan ya. Jadi pertama-tama sebenarnya kan awalnya bentuknya seperti ini. Mereka kita anggap sebagai satu kelompok. Ya, satu kelompok yaitu kelompok Q0, Q1, Q2, Q3 sama Q4. Ya, awalnya kan mereka ada kita berasumsi awalnya kan ya. Sebagai satu kelompok. Saat kita ngecek Q01 belum bisa dibaca. Q0, Q2 ternyata 2 ini bukanlah bagian dari kelompok ini nih. Cek yang lain, tapi kita yakin bahwa Q2 bagian dari sini, gitu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ada dua kelompok. Ya, jadi ada dua kelompok nih, kita nggak bikin dulu aja. Berarti sekarang ada dua kelompok. Ada kalau yang Q0 Q1 berarti tandanya itu satu kelompok ya, karena masing nggak bisa dibedakan. Q1.
nggak bisa dibedakan juga kan, berarti dia berada dalam satu kelompok, ya. Nah, sedangkan yang Q0, Q1, Q3 jelas jadi satu kelompok kan ya. Jadi ada satu kelompok seperti ini. Dan ini Q2 sama Q4. Nah, kita lihat bahwa Q0 sama Q2 itu beda. Ya, jadi Q2 itu dia beda sendiri. Kita bikin satu kelompok sendiri untuk Q2. Gitu. Ya. Q0 sama Q4 juga beda, tapi dengan Q2 sama Q4 satu kelompok kan, ya karena dia yang Q2 sama Q4 belum bisa dibedakan, berarti tandanya Q2 sama Q4 satu kelompok. Jadi kalau kita cek lagi yang lain kan ya, sesuai Q0 Q2 itu bisa dibedakan, Q0 Q4 bisa dibedakan, ya, berarti beda dalam kelompok yang berbeda. Q1 Q2 benar dalam satu kelompok yang berbeda, Q1 Q4 ya sesuai juga dalam satu kelompok yang berbeda, Q2 Q3 juga sama dalam kelompok yang berbeda, Q3 Q4 ya, kelompok berbeda. Berarti dengan kata lain, dari langkah pertama ini tandanya kita sudah memiliki dua kelompok ya sih, kelompok yang finishing state sama kelompok yang bukan finishing state ya. Tadi yang bisa lihat, yang ini adalah kelompok yang bukan finish state, sedangkan yang ini adalah kelompok yang finish state. Jadi hasil dari langkah yang ini, langkah yang kedua ini, kita langsung mendapatkan dua kelompok state, yaitu kelompok state yang finish state, ya, kelompok yang bukan finish state. Nah, oke, ini langkah ini akan menghasilkan jadi seperti ini, ya. Kita sudah mendapat dua kelompok seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, ya, langkah yang bagian sini. Selanjutnya kita tinggal ngecek bagian yang masih belum ditandai ini ya. Jadi yang ini udah nggak perlu lagi, kita nggak perlu lagi ngecek yang di sini kan kita udah tahu ini berbeda. Sekarang kita akan ngecek yang bagian sini lagi. Ini kita cek lagi pasangan ini untuk memastikan ini beneran nggak masih dalam satu kelompok yang sama ya. Dengan kata lain kita akan ngecek bagian sininya. Jadi siapa tahu Q0, Q1, Q3 ini ternyata di kelompok yang berbeda, jadi ternyata sebenarnya mereka bukan dalam kelompok yang sama ya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi bisa jadi ini kepecah nih kelompoknya nih, ini bisa jadi kepecah, ini juga bisa jadi kepecah kelompoknya. Ya, jadi kan sekarang kita baru mendapatkan dua kelompok seperti ini. Nah, cara untuk ngeceknya pakai yang langkah yang terakhir ini, ya, ini akan secara berulang kita terus-terusan melakukannya sampai sudah nggak bisa berganti lagi, ya, sudah nggak ada lagi, udah nggak mungkin lagi berubah tandanya. Nah, caranya sama, kita cek yang belum ada tandanya ini ya, Q0 Q1, berarti keempat pasangan ini akan kita cek, tapi ngeceknya berdasarkan fungsi transisinya dia sekarang. Ya, kalau tadi sebelumnya kita berdasarkan dia itu finish state atau bukan, nah sekarang kita ngeceknya berdasarkan fungsi transisinya dia. Nah, kita akan ngecek semua fungsi transisinya. Ya, fungsi transisi dari pasangan ini, ya, itu hasilnya akan menghasilkan state baru yang masih satu kelompok apa enggak? Ya, jadi Q0 Q1 kalau kita kita terapkan fungsi transisi, nah hasilnya itu akan menghasilkan state baru yang berada dalam satu kelompok apa enggak. Kalau dia sudah berada pada kelompok yang berbeda, berarti tandanya dia bisa dibedakan. Ya, kalau masih dalam satu kelompok yang sama, berarti dia masih tidak bisa dibedakan. Nah, contohnya seperti apa nih yang kita lihat yang Q0 sama Q1. Q0 itu kalau ini ada dua kemungkinan fungsi transisi kan ya, itu step state kan ya, soalnya kan cuma ada dua alfabet. Nah, yang Q0 ini kalau misalkan kita beri input 0, hasilnya adalah Q1. Ya. Saya tulis saya di sini. Q0 saya kasih input 0, maka hasilnya adalah Q1. Ya. Kita lihat yang Q1-nya. Q1 dikasih input 0, itu hasilnya apa? Hasilnya Q4.
Nah, dari sini udah langsung kelihatan nih, langsung kelihatan. Ternyata kedua state itu pada saat diberikan input yang sama, ternyata outputnya itu beda kelas, ya. Outputnya itu beda kelas, ya. Yang satu outputnya adalah Q1 masuk kelompok yang di sini, ya. Q1-nya masuk kelompoknya sini. Yang kedua hasilnya adalah Q4, yaitu yang ada di sini. Ya, jadi ada beda kelompok. Karena hasilnya beda kelompok, ini menandakan bahwa Q0 sama Q1 itu bisa dibedakan. Berarti bukan. Jadi kita harus memisahkan Q0 sama Q1. Jadi Q0 sama Q1 itu sudah bukan lagi satu kelompok, ya. Jadi kita pisahkan Q0 sama Q1. Q0 sama Q1 harus kita pisahkan. Itu. Ya, jadi tadinya awalnya dia itu satu kelompok, nah sekarang ternyata harus dipisahkan. Nah, Q3-nya kita masih nggak tahu nih. Q3-nya itu akan sekelompok dengan Q0 atau dengan sekelompok dengan Q1 atau dia malah bikin kelompok sendiri. Ya. Jadi kan ini kan soalnya masih ada Q3 di sini ya. Jadi kan berarti ada kemungkinan Q3-nya itu sekelompok dengan Q0 atau ada kemungkinan dia sekelompok dengan Q1. Pasti salah satu itu aja. Ya, dia bisa sekelompok dengan Q0 atau bisa sekelompok dengan Q1. Atau yang ada kemungkinan ketiganya malah ternyata dia bukan kelompok dua-duanya. Ya. Nah, sekarang kita cek yang Q3 kita bandingkan dengan yang Q0. Berarti ini tandanya sudah kita tandain ya. Bahwa ternyata dia nih bisa dibedakan ya, distinguishable. Nah, sekarang kita cek yang Q0 sama Q3. Q0 sama Q3 ya, kalau kita cek dengan tadi ya, dengan cara yang sama, Q01 adalah Q1, Q30 adalah Q30 itu adalah apa Q30? Q2. Oh, ternyata juga dua kelompok yang berbeda juga ternyata nih. Ya, jadi kan Q1 adalah kelompok yang ya beda lah intinya ya. Kelompok yang di sini, yang Q2 beda kelompok. Dari sini bisa dikatakan ternyata Pak, maaf. Itu kayaknya yang Q1 0 harusnya ke Q2 juga nggak sih, Pak? Apa gimana? Oh iya benar, sorry, maaf. Q1 0 ke Q2 bukan Q4 ya. Tapi tetap kan kebetulan Q2 sama Q4 satu kelompok ya, beda kelompok tetap ya. Ya, tapi itunya saya tadi ya. Jadi Q1-nya harus Q1 0 harusnya ke Q2 ya. Tapi ini kebetulan tetap kan Q2 sama Q1 tetap beda kelompok ya. Jadi tetap Q0 sama Q1 tetap beda kelompok gitu ya. Ya, tapi itu benar. Tadi Sabian benar, saya salah. Harusnya Q10 adalah Q2. Ya, juga sama Q30 juga sama-sama Q2 ya, kebetulan ini sama-sama Q2 ya, Q30 sama-sama Q2. Berarti tandanya Q0 sama Q3 pun juga beda kelas. Ya, tapi kita nggak tahu. Ya, yang pasti Q0-nya nggak mungkin sama dengan Q3, tapi kita masih belum tahu. Dia masih ada kemungkinan sama dengan Q1, ada kemungkinan seperti ini. Ya, jelas yang di sini udah jelas dia beda. Jadi beda, kita tandain. Tapi sekarang kita harus ngecek lagi. Q1 sama Q3 sama nggak? Ya, tapi kita belum tahu nih. Ya. Nah, kita sekarang Q1 dan Q3. Ya, cek. Q10 itu adalah Q2. Ya. Q30 juga sama-sama Q2. Ya, ini sama-sama Q2 ternyata. Karena sama, hasilnya sama, di state yang sama, bahkan ya dia di kelompok yang sama ya, bahkan di state yang sama, berarti tandanya Q1 sama Q3 emang beneran masih belum bisa dibedakan. Dengan kata lain, Q1, Q3 masih belum bisa dibedakan, berarti masih berada dalam satu kelompok. Ya, jadi untuk saat ini tandanya kita belum bisa memberi tanda ini sebagai bisa dibedakan. Dengan kata lain bahwa sekarang kelompok kita itu nambah 1 ya untuk saat ini ya, misalnya nambah 1 ya, jadi ada 3 kelompok, jadi seperti ini totalnya ya.
Jadi sebelumnya ada 2 kelompok, sekarang kita ada 3 kelompok untuk saat ini. Nah, sekarang kita bandingkan juga yang Q2 dengan Q4. Q2 dengan Q4-nya tetap masih nggak bisa dibedakan apa enggak? Ya, kita cek lagi nih. Q2 sama Q4. Yang Q2 sama Q4. Q20 itu adalah Q1. Q20 adalah Q1. Q40 adalah Q4. Dan bisa kita lihat berbeda, ya. Karena ini kelompoknya berbeda, bisa disimpulkan ternyata Q2 sama Q4 dibedakan. Ya, jadi dengan kata lain kita kasih tanda yang di sini. Ini bisa dibedakan. Itu Q2 sama Jadi tandanya Q4. sekarang kita punya kelompok baru lagi. Ya. Jadi kelompok kita jadi seperti ini. Jadi sekarang di sini kita lihat bahwa ternyata semuanya sudah terpisah kecuali Q1 sama Q3. Gitu ya. Jadi kelihatannya Q1 sama Q3 ini masih belum bisa dibedakan nih. Sekarang kita harus membuktikan lagi nih terakhir nih. Ya pokoknya sebelum kita yakin bahwa dia itu nggak akan pernah bisa dibedakan, maka kita cek lagi terakhir kali. Ya kita ulangi lagi pengecekan Q1 sama Q3. Ya, Q1 sama Q3. Apakah benar-benar dia nggak bisa dibedakan? Ya, Q10 adalah Q2 dan Q30 adalah Q2. Dan ini kelihatannya masih belum bisa dibedakan ya. Tapi kan sebenarnya saya tadi kebetulan kan emang langsung kelihatan ada bedanya ya. Tapi kan sebenarnya kan harus ada satu lagi yang perlu dicek ya, yaitu kalau dia pakai 1 kan. Kita harus juga ngecek Q11 sama Q31. Gitu ya. Tadi kebetulan karena selalu beda-beda terus, berarti yang ngecek yang dengan satunya nggak perlu kita lakukan karena udah ketahuan beda. Tapi di sini karena ternyata ini kebetulan Q10 sama Q30 itu sama hasilnya, jadi kita harus memastikan lagi Q11-nya sama Q31-nya hasilnya tetap sama apa enggak. Kalau hasilnya beda, berarti ya tetap bisa dibedakan. Tapi kalau misalnya hasilnya tetap sama, ya berarti tandanya emang udah nggak bisa, memang sudah bisa dipastikan bahwa Q13 itu benar-benar nggak bisa dibedakan. Nah, Q11 itu adalah Q4, dan Q31 pun juga sama-sama Q4. Ya, ternyata hasilnya ya sama semua ya. Jadi Q10, Q30 hasilnya sama, Q11, Q31 hasilnya sama. Ya, karena dua-duanya hasilnya sama, ya berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar bahwa Q13 ini adalah 2 state yang tidak bisa dibedakan. Karena dia ada 2 state yang nggak bisa bedakan, berarti tandanya seharusnya ini bisa kita buat menjadi 1 state aja. Ya, jadi kita nggak perlu membuatnya menjadi 3 state, menjadi 2 state. Berarti kita bisa ini jadi 1 state. Nah, baru setelah ini sudah dapat, baru kita menggunakan langkah selanjutnya, yaitu langkah untuk mendefinisikan, membuat DFA dengan state yang minimal. Ya, dengan di contoh ini berarti tandanya kita sebenarnya nggak perlu membuat DFA dengan 5 state, ya. Sebenarnya kita cukup bisa membuat menjadi 4 state saja. Nah, langkah-langkahnya gimana? Di sini tadi ini langkah-langkahnya. Jadi misalkan pertama kita punya DFA awal, ini adalah DFA awalnya, ya. Lalu kita akan membuat DFA baru, DFA minimal ya, M topi ini, di mana yang akan kita ubah adalah state-nya akan diubah, ya. Jadi jumlah state-nya akan berkurang minimal, ya. Kalau di contoh ini tadinya 5 jadi 4. Sigma jelas nggak akan berubah. Fungsi transisinya jelas akan berubah, disesuaikan dengan state-nya tadi. Dan juga state awalnya ada kemungkinan berubah, ada kemungkinan nggak berubah, tergantung dari kasusnya. Dan state akhirnya juga sama, bisa berubah, bisa enggak, ya tergantung dari ini. Tapi ya kita anggap aja bisa berubah semua. Nah, oke. Jadi langkah yang pertama yang ini adalah yang tadi yang kita lakukan, yang ini. Kita mendapatkan 4 kelompok ini. Ya. Jadi ini disebut sebagai equivalence classes ya. Jadi ini ya, ini disebutnya sebagai equivalent classes.
Ya, jadi kita berhasil mendapatkan 4 equivalent class. Ya, di mana keempat equivalent class itu kita anggap menjadi 4 state. Ya, ini jadi state, ini satu state sendiri, ini satu state sendiri, ini satu state sendiri, dan ini pun juga satu state sendiri. Nah, itu yang langkah keduanya ya, kita buat menjadi satu state sendiri. Nah, sekarang tinggal kita membuat definisi fungsi transisinya. Ya, caranya gimana? Ini saya pisahkan dulu, saya buat gambarnya aja dulu ya. Jadi kan tandanya kita buat 4 buah state. Ini. Satu, dua, 4 ya. Jadi ada 4 buah state. Ya, seperti ini state-nya. Mungkin saya buat jadi seperti ini aja. Nah, kayaknya sih begini sih cukup. Ya, begini aja state-nya. Dimana yang ini berarti yang Q0-nya ya. Ini berarti yang Q0. Kemudian yang di sini kita buat aja jadi Q13 ya. Q13 ya, maksudnya Q1 sama Q3 itu tadi yang gabungan dari Q1 sama Q3. Yang di sini adalah Q2 dan yang di sini adalah Q4. Ya. Nah, nanti yang jadi state awalnya itu adalah state yang ada Q0-nya ya. Karena kan awalnya kan state awalnya ada di Q0. Ada kemungkinan bisa jadi kita di kasus yang lain, kita bisa jadi menggabungkan Q0 dengan Q1, misalnya Q0 sama Q1 seperti ini. Ya, kita gabungkan bisa ada kemungkinan seperti itu misalnya ya. Intinya kalau misalkan kelompok dari state-nya itu ada Q0-nya, maka itu akan menjadi state awalnya. Gitu. Dan juga sama state akhirnya itu adalah state yang ada state akhir di sebelumnya ya. Jadi kalau di kasus ini kalau misalkan Q2-nya nyambung sama Q3 ya, bisa digabung dengan Q3, berarti ya itu adalah state akhirnya. Ya. Oh, harus semuanya, di sini ya. Dikatakan harus semuanya ya. Jadi yang menjadi finishing state itu adalah yang kalau misalkan dia itu adalah gabungan, syaratnya semua dari gabungan state-nya tersebut itu adalah finish state semua. Ya, jadi nggak boleh ada yang enggak. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya Q2 sama Q3 itu bergabung, itu bukan finish state ya, bukan jadi finish state. Jadi syaratnya kalau misalnya Q2, Q4 bergabung gitu ya, digabung, itu bisa jadi finish state ya, karena Q2 sama Q4-nya awalnya emang dua-duanya finish state. Tapi kalau misalnya salah satunya finish state, yang lainnya enggak, maka nggak bisa ya, nggak bisa jadi finish state. Nah, jadi dengan kata lain ini yang jadi finish state-nya sama dengan yang sebelumnya, sama-sama ini Q0 jadi starting state sama seperti sebelumnya, dan ini jadi state ya, Q2 Q4-nya sama seperti sebelumnya. Nah, cuma sekarang tinggal kita memberikan definisi dari fungsi transisinya. Ya, fungsi transisinya kita lihat aja sesuai yang dengan yang ada di sini ya. Kita lihat dulu yang Q4, yang Q4-nya cukup sederhana. Q4 karena nggak ada, kita lihat dulu yang nggak ada gabungan dulu aja ya. Ya, jadi yang hasilnya bukan Q1, Q3. Ya, yang hasilnya bukan Q1, Q3 itu cuma Q4 doang, berarti yang Q4 itu ya ya, jadi sama ya di sini, yaitu dia 0,1 ya. 0,1. Ya, jadi yang ininya sama,
karena nggak ada kaitannya dengan yang Q1 sama Q3. Nah, sekarang kemudian kita cek yang sama, yang ini ya, yang hasil gabungannya. Nah, kalau dia itu memang digabung, pasti fungsi transisinya pasti akan sama hasil outputnya. Kayak tadi contohnya kan seperti ini. Q10 ke Q2. Q30 juga ke Q2, berarti tandanya kan dia 0 ke Q2 ya. Jadi ya cukup gampang. Kita bisa tinggal bikin ininya aja. Ini berarti yang 0 ya. Yang 0. Yang satunya Q11 ke Q4, Q31 pun juga sama-sama ke Q4 kan, berarti tandanya Q13 1 itu udah ke Q4 ya simpel aja. Nah, jadi ini juga sama, kita tinggal membuatnya seperti ini. Ini adalah yang satunya. Ya, itu. Jadi kalau yang hasil gabungannya biasanya sama ya outputnya, jadi nggak terlalu repot banget. Nah, sekarang tinggal kita definisikan yang selain itu ya. Nah, jadi sebagai kita langsung lihat aja dari yang Q0. Q0 itu ya Q00 adalah Q1 ya. Q11 adalah Q3. Nah, kita tinggal ngelihat dia tuh masuk kelompok yang mana ya. Jadi karena Q00 adalah Q1, berarti tandanya ya kita cukup Q00 ya langsung ke satu ke sini aja berarti. Ya, jadi cukup begini aja. Ya, kita cuma sesuai dengan ininya ya. Ini kan Q1 digabung dengan Q3 ya, berarti kita langsung aja sama seperti ini. Gitu. Nah, tapi kebetulan Q0 itu kan yang satunya juga di kelompok yang sama ke Q3 sama. Berarti dengan kata lain, ini tandanya sih 0 sama 1 hasilnya jadi Q3 ya. Jadi 0 sama 1 dua-duanya ke Q3. Lalu yang Q2-nya itu kan Q20 ke Q1 ya. Q20 ke Q1 berarti kita tinggal ini kan aja ini ke sini ya. Satunya. Kemudian Q2 ini Q20 ya, sorry maaf. Ini Q20 itu adalah ke Q1. Q21 adalah ke Q4 ya, berarti ini tinggal ke Q4. Nah, yang satunya ke Q4. Ya. Lalu yang belum itu berarti yang mana nih? Q0 udah, Q13 udah, Q2 udah, Q4. Q4 itu cuma baru, Q4 juga udah ya. Udah semua ya? Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada kan ya? Q0-nya udah lengkap, Q4-nya udah lengkap, Q13-nya udah lengkap, Q2-nya juga udah lengkap. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, jadi DFA-nya sudah kita minimalisir, ya kita kurangi state-nya dari 5 jadi 4 dengan bentuknya seperti ini. Ya, jadi langkah ini. Oke, itu metodenya untuk meminimalisir DFA. Ya, jadi pertama kali sekali lagi kita perlu tahu dulu apa itu state yang bisa dibedakan sama state yang nggak bisa dibedakan. Terus ini ada propertiesnya. Lalu kita menggunakan suatu metode untuk membuat kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok bagaimana kita mengelompokkan state-state apa aja yang saling tidak bisa dibedakan, gitu ya. Jadi yang bisa dibedakan kita pisahkan, kita buat kelompok sendiri. Yang bisa dibedakan berarti dalam satu kelompok yang sama. Nanti kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, maka setiap kelompok itu kita anggap sebagai state, ya, state yang baru. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal ya kita ikutin aja sesuai dengan fungsi transisinya, ya fungsi transisinya kita ikuti dengan tambahan bahwa state awalnya itu adalah kelompok yang memiliki Q0.
ya. Sedangkan state akhirnya atau finish state-nya adalah kelompok yang semuanya adalah finish state, ya. Oke, itu aja topiknya, ya, topik tambahan untuk yang di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Silakan. Untuk topik yang hari ini nggak masuk ke UTS ya Pak? Jadi ya supaya nggak ini banget, ada soal bonus lah yang pakai ini. Gitu. Jadi ini menjadi soal bonus. Ya, soalnya kan sayang juga kalau nggak dipakai jadi soal. Ya, definisi soal bonus ya boleh dikerjakan, boleh enggak. Tapi kalau dikerjakan dan benar ya dapat nilai tambahan. Gitu. Berarti untuk Itu ya. isinya materi-materi yang kemarin ya Pak? Iya, semuanya. UTS semua topiknya semuanya sampai topik yang hari ini. Tapi topik yang hari ini itu sifatnya soal bonus ya untuk topik yang hari ini. Lalu bentuknya atau sifatnya itu adalah open notes ya, open catatan. Kalian silakan buat catatannya dulu ya. Boleh selembar, 2 lembar, silakan untuk membuat catatannya. Jadi itu kalian bisa nyontek dari situ, silakan pas ujiannya. Tetapi syaratnya itu adalah yang boleh kalian lihat adalah catatan milik sendiri. Kalian nggak boleh minjem catatan teman kalian selama ujian ya. Kalau ngopinya itu pas sebelum ujian ya silakan, terserah. Tapi pas ujiannya tidak boleh meminjam catatan teman, ya. Dianggap sebagai nyontek kalau minjam catatan teman ya. Sekali lagi kalau misalkan mau bikin catatannya pas sebelum ujian ya silakan aja, nggak ada masalah. Mau ngopi itu beda. Ya. Ada lagi? Untuk catatannya itu tidak ada limit buat lembarnya Pak? Ya enggak, ya silakan sih, nggak terlalu masalah, mau berapa juga nggak apa-apa ya, nggak terlalu ada batasannya juga. Tapi ya jangan terlalu banyak juga. Ya, nggak enak juga melihatnya kalau terlalu banyak di kertas ya, nanti di meja. Oke, ada lagi? Berarti UTS-nya minggu depan ya Pak? Jadwalnya udah dikasih kan? Udah dikasih. Ya, sesuai jadwal itu aja. Oh ya, baik Pak. Nanti saya infokan lagi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk hari ini sampai di sini aja kuliahnya. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut, dipersiapkan untuk UTS-nya. Semoga kalian bisa melaksanakan UTS dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.